ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis Arba'in Nawawi. Saat ini kita sudah memasuki hadis yang Sabi'ah wa Thalathun, yang ke-37. Insyaallah pembahasan ini akan dibahas oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Baik, hadis ini saya bacakan dulu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyiat. Sungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak melakukannya, katabahullahu indahu hasanah, ya, maka dituliskan pahala baginya satu kebaikan hasanah kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia menginginkan kebaikan kemudian dia meniatkan kebaikan kemudian dia melakukannya, maka katabahullahu indahu asyra hasanatin, maka dituliskan baginya 10 kebaikan ila 700 sampai 700 kali, illa adafan katsira, atau diberikan sampai berlipat-lipat, ya, lebih banyak daripada itu. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang meniatkan atau berkeinginan untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, katabaha indahu hasanatan kamilatan, maka dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia menginginkan keburukan, melakukan keburukan, fa amilaha katabahullahu sayyi'ah wahidatan, dicatat baginya satu keburukan. Mari kita coba. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك ومن هم بحسنه فليعملها كتب الله عنده حسنه وان هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات الى وان هم بسيئه فليعملها كتب الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتب الله سيئه. الهم او حال الناس هذه الامور تبدا بالخطر ترجع لله ثم تصير فكره ثم تنتقل بعد الفكره الى هم ثم الهم بعد ذلك ينتقل الى عزم الفعل ثم تدفع النفس. Ya, jadi terkait hal ini beliau menjelaskan bahwa suatu kejadian itu biasanya ada level-levelnya. Pertama, terlintas khatirah, terlintas di pikiran. Setelah terlintas di pikiran, diniatkan, ya, baik itu keburukan maupun kebaikan maupun keburukan. Terlintas di pikiran, kemudian berkeinginan. Setelah berkeinginan, al-azm, berkeinginan kuat, bertekad, kemudian melakukan. Jadi ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Tidak langsung, gitu ya. Ya, ada lintasan pikiran dulu, kemudian ada niat, ada keinginan, kemudian ada keinginan kuat, tekad, kemudian melakukan. Ya, jadi kalau hanya terlintas di pikiran saja, terlintas mau melakukan kebaikan atau terlintas suatu kebaikan, terlintas keburukan, maka malah fiha ajar. Jadi itu belum dihitung, belum diberikan pahala kalau hanya terlintas saja. إذا جاء الهم بالخير فهو لك الأجر والهم بالسيئات ليس عليك. Ya, kemudian di level yang selanjutnya alham. Ya. Jadi kalau sudah dia diniatkan untuk kebaikan, maka dia dapat pahala, al-ajr. Tapi kalau dia diniatkan untuk melakukan kejahatan atau maksiat, maka tidak diberikan pahala, juga tidak diberikan
dosa, tidak tercatat sebagai dosa. Jadi tingkatannya. فإذا انتقل الهم إلى العزم هنا انتقل التفسير للعزم. Ya. Namun jika keburukan tadi, ya, jadi naik dari ham, kemudian nanti naik jadi tekad, bertekad untuk kebaikan jelas dicatat, bertekad untuk keburukan yang tadinya tidak dicatat sebagai dosa saat ini kemudian dicatat jadi dosa karena dia bertekad, berkeinginan kuat. يريد أن يقتل شخصا الفكرة ثم خرج البيت يريد أن كل الدوليات في البيت ترجع عزم. Ya, jadi misalkan beliau memberikan contoh, ada seorang yang ingin melakukan keburukan, ya, melakukan keburukan kepada orang lain, terlintas pikiran, kemudian setelah itu diniatkan, mulai dia berniat, kemudian dia berangkat untuk melakukan keburukan. Nah ini sudah azam. Namun di perjalanan terlihat ramai, banyak orang, tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Maka dia balik lagi. Nah itu sudah tercatat sebagai dosa. Ya, namun apabila di jalan dia sudah hamma, kemudian sudah berazam, sudah bertekad di jalan, di perjalanan, tiba-tiba dia terpikir takut kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, takut dosa dan yang lain. Kemudian dia balik. Nah, dengan alasan ini maka dia mendapat pahala. Walaupun tadi niatnya untuk keburukan, tapi di jalan Allah memberikan hidayah, ya, terlewat takut kepada Allah, takut dosa, takut yang lain. Intinya alasannya karena Allah, maka dia kembali, maka dia mendapatkan pahala karena hal tersebut. Ya, makanya dikatakan sekali lagi apabila dia berhenti dari melakukan maksiat karena takut kepada Allah, maka ujur, maka diberikan pahala. فإذا هم فترك لا خوف من الله ولا خوف من الناس ضعف النفس ذهب يشرب الخمر وعزم على ذلك وهو أيضا يقول تعالى المنظرات كما قال المنظرات راجع المنظرات فهنا لا تركها لله ولا عزم عليها ما تركها خوفا من الله ولا تركها يشرب الخمر تركها لشهوة تركها أخرى هذا لا يحتمل يؤجر. Ya, jadi ada 3 level. Ada 3 kemungkinan terjadinya dan dia ganjar dengan hal yang berbeda. Yang pertama, dia mau melakukan keburukan, sudah azam, sudah datang. Kemudian sudah datang, namun karena takut kepada Allah, dia tidak jadi. Maka ini mendapatkan pahala. Hal yang kedua, dia datang, ramai, ya. Ada penjaga, gitu ya. Ada satpam, misalkan. Nggak jadi, karena takut kepada manusia, takut hal yang lain, maka ini tercatat sebagai dosa. Hal yang ketiga, sudah datang, misalkan tadi diberikan contoh oleh beliau, mau minum minuman keras, mau datang ke bar, misalkan tempat minuman keras. Datang di perjalanan, tiba-tiba dia dengar ada acara yang lain, berubah pikiran, pergi ke acara yang lain, yang tidak ada minuman keras di sana, dia pergi ke acara yang lain. Maka ini tidak dapat dosa, juga tidak dapat pahala. Ini ibaratnya Allah memberikan hidayah ya, di tengah jalan, berikan hidayah, dipinggirkan. Kalau yang kedua, ini takutnya karena manusia. Sama seperti ganjaran orang yang riya. Jadi melakukan kebaikan tapi inginnya mengharapkan dari manusia. Takut juga sama, harapkannya dari manusia. Maka dia dapat dosa. Riya pun seperti itu, mendapatkan. Ya, jadi ada kebaikan dan keburukan. Kalau melakukan kebaikan, maka pasti dilipat gandakan. Selama beriman, pasti dilipat gandakan. Bisa 10 kali lipat, bahkan sampai 700. Jadi lipat gandakan di sini bukan dilipat 2, tapi 10 kali lipat. Kata sebagian ulama, pokoknya dia beriman melakukan kebaikan pasti 10 kali lipat. Ya, di bulan apa saja, apalagi di bulan Ramadan. Atau sampai 700 kali lipat. Apa perbedaannya? Perbedaannya keikhlasan, kesulitan, dan hal-hal yang lain. Ya, masakohnya ada di dalam atau ada kesulitan di dalam, maka dia berlipat.
rasionya berbeda, maka berlipat. Rasio antara sumbangannya, infaknya dengan tabungannya, bisa uangnya sama atau lebih kecil, tapi rasio dengan tabungannya berbeda jauh, maka ini juga berlipat ganda. Bahkan sampai adafan katsir, sampai berlipat-lipat yang Allah tidak yang Allah yang Maha tahu, lebih banyak daripada 700 kali. Sedangkan kalau dosa itu dihitung satu saja. Ya. Dia melakukan dosa dihitung satu kamilah. Tidak dilipat gandakan dari segi jumlah. Akan tetapi dia dilipat gandakan bukan dari segi jumlah untuk dosa, tapi dilipat gandakan dari segi besarnya dosa tersebut. Ya, jadi bukan jumlahnya yang dilipat gandakan, tapi dosanya yang menjadi besar. Ya. Jadi kenapa bisa menjadi lebih besar? Ada hal-hal yang menyebabkan dosa itu menjadi lebih besar. Bisa jadi karena waktunya, zaman. Bisa jadi karena waktunya. Karena kemuliaan suatu waktu. Ya. Beliau menyampaikan dalam Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri indallahi asna asyara syahran. Ya. Sungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Ya. Namun ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan hurum. Ya. Saja itu Muram, ya. Muram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, 4 bulan hurum. Ya. Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi ada yang terkait zamannya, terkait bulannya. Jadi apabila melakukan dosa di 4 bulan tersebut, maka dosanya itu lebih besar dibandingkan melakukan dosa di bulan-bulan yang lain. Ini karena zaman, karena waktunya. Ya, jadi melakukan dosa di 4 bulan tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab, dosanya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan melakukan dosa di bulan-bulan yang lain. Tapi jumlahnya tidak bertambah. Jumlahnya tetap satu, dosanya satu, dihitung satu, namun kualitas dosanya atau catatan dosanya itu lebih besar dibandingkan dosa di bulan lain. Begitu juga dengan kemuliaan suatu tempat. Ya, kalau tadi kemuliaan bulan, kemudian kemuliaan suatu waktu, ada kemuliaan dari tempatnya. Ya, misalkan minum khamar, ya, kalau beliau sampaikan di Kuwait itu berbeda dosanya dengan minum khamar di Makkah. Dosanya lebih besar karena kemuliaan suatu tempat. Begitu juga dari kemuliaan pelakunya, ya, kemuliaan pelakunya. Ya, ini beliau membacakan ayat di surat Al-Isra 74 bahwa kalau saja Allah tidak menguatkan, walaula an sabbatnaka laqad takuna ilaihim syai'an qalil. Kalau Allah tidak menguatkan hatimu, maka kamu akan cenderung kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy saat itu yang menggoda dengan tawaran-tawaran. Ya. Kalau itu terjadi, maka akan diazab yang besar. Ya. La'adzabnahu dhi'fan al-hayat wa dhi'fan al-mamat. Diberikan dosa yang berlipat di dunia dan setelah. Begitu juga dijelaskan terkait istri-istri Nabi, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Ya. Wahai istri-istri Nabi,
man ya'ti minkunna, ya, barang siapa dari kalian yang melakukan bifahisyatin. Nah, ini kita pernah bahas yang namanya bifahisyah. Fahisyah itu untuk perilaku khusus. Kalau Al-Qur'an menyebutkan itu, maka perilakunya khusus, hal-hal yang menjijikkan, perilaku-perilaku zina, pelecehan, nah, seperti itu, ya. Mubayyinah yudha'af lahal adab, maka akan dilipat dosanya, di'fain, ya, 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Bagi Allah itu hal yang mudah. Kenapa? Dikatakan kamu berbeda, kamu istri Nabi, ya. Kalau yang lain berdosa, dosa besar, al-fahisyah. Namun kalau istri-istri Nabi, maka itu dilipat ganda. شكل العذاب لا عدد. السيئة واحدة وإنما المضاعفة في نوع العذاب وفي شدته لا في عدده لا يعدد. Ya, jadi tidak berlipat dari segi jumlah, tapi dari besarnya dosa tersebut. العذاب ونقلنا الله عز وجل. Ya, jadi inti dari hadis ini dijelaskan bahwa hal dari manusia itu atau kejadian dari manusia, ya, itu ada 4. Ya. Kalau kita susun, maka yang pertama dia meniatkan untuk kebaikan, kemudian yang kedua dia melakukan kebaikan, atau yang ketiga dia meniatkan keburukan, yang keempat dia melakukan keburukan. Kalau dia meniatkan untuk kebaikan, maka dia dicatat satu kebaikan hasanah al-kamilah, yang sempurna. Kalau dia melakukan kebaikan, ya, sudah diniatkan, ya, sudah hamma, kemudian azam, kemudian dia melakukan, maka ini diberikan 10 kali lipat, 10 pahala. Atau dilipat gandakan, ya, 700 atau lebih banyak lagi, ya, tergantung Allah, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, ya, sesuai keinginan Allah. Atau yang ketiga, dia ingin melakukan keburukan. Kalau dia sampai berazam, ya, kalau dia hanya hanya niat saja, ya, terlintas pikiran kemudian niat saja, maka tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau dia berazam, sudah menyiapkan, ya, sudah macam-macam, gitu, ya, menyiapkan, kemudian tidak jadi, ya, tidak jadi karena manusia misalkan, ya, maka ini dicatat sebagai dosa. Tapi kalau tidak jadinya itu karena Allah, karena takut kepada Allah, maka malah dia mendapatkan pahala. Tidak dapat dosa, malah dapat pahala. Kalau tidak jadinya karena dibuat oleh Allah, pindah, gitu, ya, mau niat melakukan dosa, tiba-tiba tertidur, ya. Atau misalkan tiba-tiba tertarik ke hal yang lain, maka ini hidayah Allah. Dia tidak dapat pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Atau yang keempat, dia lakukan dosa tersebut, maka ini mendapatkan dosa. Satu terhitung dosa, namun berbeda dari segi kualitasnya. Tergantung apa? Tergantung waktunya, tergantung tempatnya, tergantung siapa yang melakukan. Nah, ini idealnya mungkin kalau di kita dengan hal yang ramai saat ini, harusnya hakim itu, kalau hakim yang tahu tentang dosa, dia melakukan dosa, gitu, ya, melakukan korupsi, kemudian hal yang harusnya tidak dilakukan, itu harusnya berbeda dengan orang biasa, kualitasnya berbeda, gitu, ya. Ulama pun seperti itu, kualitasnya berbeda. Maka kalau beranalogi dari hadis ini, maka dia akan mendapatkan dosa yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.